Pemirsa, Sobat Kajari Jeddah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windratmo, Konsul Penerangan Sosial Budaya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan acara Kajari Talk Show. Saya sudah memikirkan bagaimana caranya saya bisa ke Mekah dan ke Madinah. Artinya dengan datang langsung. Dia tidak ngajak saya untuk naik sepeda, tapi mungkin disitulah Allah ngasih ide ya. Allahumma rizqna ziyaratul haramain gitu. Ya Allah, semoga Engkau rezekikan saya untuk bisa berkunjung ke tanah suci-Mu dua itu. Alhamdulillah hari ini kita ketemu seorang petualang sepeda, yaitu Saudara Fauzan. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Pak. Ini Ratna ya. Mas Fauzan, siapa nama panjangnya? Nama panjang saya Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan. Ya. Jadi asal dari mana nih? Asal dari Magelang. Magelang kampung. Tinggal di Magelang, lahir dari Magelang, dan sekolah di Magelang juga. Iya, besar di Magelang sampai SMK nanti. Sampai SMK. Nah, setelah SMK? Setelah SMK kemudian lanjut di Pondok Pesantren Al-Madinah, Nggodean Jogja. Di sana itu programnya setelah SMA memang, tapi tidak terhitung kuliah. Jadi 2 tahun menghafal Quran dan persiapan dai ya kalau bahasanya. Kemudian baru sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab, kuliahnya di sana S1. Sekolah Tinggi Islam Bahasa Arab. Bahasa Arab di Makassar. Makassar. Ya, Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, jauh ya. Ya, alhamdulillah. Itu juga berkat salah satu rezeki yang ketika saya mondok di Al-Madinah 2 tahun tadi. Iya. Alhamdulillah kami dapat beasiswa untuk di Stiba Makassar selama 4 tahun. Nah, setelah di Makassar terus? Setelah Makassar kemudian kami ditugaskan, karena kalau Stiba Makassar itu setelah lulus wajib mengabdi di masyarakat ataupun di ponpes ataupun di nanti yang ditempatkan. Nah, kami ditugaskan di Kediri, Jawa Timur. Kediri. Nah, di situ kami tinggal di masjid. Kegiatan sore malam itu kita ngajar di masjid-masjid sekitar situ. Kemudian paginya kami ngajar di SMP Muhammadiyah. Yang kebetulan SMP Muhammadiyah itu juga boarding school ya, artinya pondok pesantren. Ya, jadi paginya kami ngajar di situ, malamnya di masyarakat sama sorenya. Dan di sela-sela waktu itu kami juga kuliah di UIN Malang. Ya, tapi kami kuliah itu setahun setelah mengabdi. Karena mengabdi itu kan minimal 2 tahun. Jadi tahun kedua saya baru masuk di UIN Malang yang pasca sarjananya. Berarti dari Kediri pindah ke Malang? Enggak, tetap tinggal di Kediri, cuma bolak-balik saja. Oh, bolak-balik saja. Kan Kediri Malang itu sekitar 2 jam lah kalau naik motor. Oh, jadi naik motor terus ya? Iya, naik motor terus, bolak-balik. Lumayan, Masya Allah. Tapi ya mumpung masih muda gitu ya. Berarti sekarang Ustadz Fauzan nih ya? Enggak juga, karena masih muda mungkin ya. Ya, Bunda juga bisa jadi Ustadz. Oh gitu ya, siap-siap Pak, Masya Allah. Nah, setelah itu kapan punya ide nih untuk apa? Untuk bertualang nih. Masya Allah. Berpetualang dengan sepeda ya tentunya. Dengan sepeda ya. Bersepeda dengan berpetualang dengan sepeda ini sebenarnya muncul 2 hari sebelum saya berangkat. 2 pekan maaf ya. 2 pekan sebelum saya berangkat. Ya, jadi singkat. Waktu itu sebenarnya saya sudah memikirkan bagaimana caranya saya bisa ke Mekah dan ke Madinah. Artinya dengan datang langsung. Karena ikhtiar yang sudah saya lakukan seperti mendaftar kuliah di Mekah Madinah dengan online itu belum dapat rezeki ya. Sudah sejak saya lulus di pesantren di Madinah Jogja tadi, saya sudah coba daftar online tapi nggak keterima. Maka kemudian akhir dari kenapa saya harus memutuskan pakai sepeda itu ketika saya melihat ada orang yang naik sepeda jauh-jauh. Dan saya ketemu langsung sama orangnya. Ya, jadi ketika saya lihat itu dia tidak ngajak saya untuk naik sepeda, tapi mungkin disitulah Allah ngasih ide ya. Jadi ketika saya lihat 2 orang dari Gorontalo itu lihat naik sepeda, saya bilang,
kalau mereka bisa naik sepeda jauh, kenapa saya nggak bisa gitu? Iya. Kenapa saya juga nggak bisa ke Mekah dengan sepeda? Iya. Akhirnya saya putuskan untuk naik sepeda. Jadi itu ide yang mendadak, dengan sepeda itu ide mendadak, tapi dari pondasi keinginan yang sudah kuat ingin ke sana. Kira-kira kapan tuh fondasi itu? Pondasinya. Jadi kalau pondasi yang kuat itu ya sejak lulus pesantren tadi. Jadi sejak lulus pesantren tadi saya sudah ingin mendaftar, kemudian saya sudah nabung ya. Bahkan sering ya, hampir mungkin tiap hari kami berdoa, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain gitu. Ya Allah, semoga Engkau rezekikan saya untuk bisa berkunjung ke tanah suci-Mu dua itu. Ya entah dengan cara apapun ya. Dan mungkin itulah Allah kasih jalan seperti itu. Ini loh, barangkali kamu mau naik sepeda gitu, mungkin bahasanya begitu ya. Jadi kemudian saya naik sepeda. Nah, lalu pertama kan modalnya kan tabungan dulu pertama itu. Betul. Ya kan, terus kemudian setelah itu meyakinkan orang tua, meyakinkan istri. Betul. Ya kan? Nah, itu bagaimana tuh caranya tuh? Iya. Jadi memang karena tadi kita sudah menabung, dari tabungan itulah saya buka untuk kemudian saya beli sepeda. Dan saya ingin meyakinkan mereka itu ketika saya sudah ada action juga. Kalau saya mungkin bilang ke orang tua, Mak, saya mau beli sepeda untuk latihan untuk menuju Mekah, mungkin bahasanya nanti agak lain ya. Mungkin nggak jadi saya beli. Tapi saya memang orangnya karena sudah ingin mengatakan bahwa saya punya tekad yang kuat, saya awalnya latihan dulu dengan pinjam sepeda 1 pekan. Ada salah satu jamaah saya pinjam sepedanya. Setelah itu baru kemudian saya beli sepeda itu, dan belum tahu orang tua. Nah, kalau istri tentu sudah tahu. Saya latihan 1 pekan itu karena dia menemani saya kan. Jadi sampai kemudian istri saya, ini suami saya beneran nih mau naik sepeda gitu kan. Jadi latihan sepeda sendiri itu? Iya, latihan sepeda sendiri. Jadi berapa jaraknya itu dulu? Itu jaraknya 60 kilo tapi sudah bolak-balik. Jadi termasuk menanjak juga. Menanjak juga. Karena saya latihan waktu itu pakai sepeda MTB ya, MTB mountain bike namanya, sepeda untuk gunung ya. Ada pelatihnya enggak? Enggak ada. Jadi saya memang belajar otodidak sendiri, dan bahkan waktu itu mungkin sangat kacau ya, dari cara duduknya, cara ngayuhnya. Ya saya juga tidak tahu. Yang penting menurut saya naik sepeda ya naik sepeda. Kita kan paham lah orang naik sepeda seperti itu. Jadi saya naik sepeda, hari pertama saya coba ya sepeda itu saya langsung ambil yang sekitar 50 km bolak-balik, dan saya langsung pilih yang nanjak ya. Nggak sakit kakinya itu? Nah itu cerita serunya di situ. Karena mungkin tekad anak mudanya terlalu semangat, tapi tubuh belum siap gitu ya. Akhirnya di hari pertama itu, ketika saya nanjak sampai ujung di daerah Batu itu ujung, saya sudah bisa ternyata. Saya balik, sebenarnya saya mau balik dengan jalan yang sama. Balik turunan nih? Balik turunan tapi dengan jalan yang sama. Tapi ketika sudah di pertengahan saya bilang, wah kalau saya lewat jalan yang sama saja, berarti saya harus lebih jalan yang lebih muter, lebih jauh lagi. Jadi saya ambil jarak yang lebih jauh. Ternyata di situ di pertengahan sebelum saya sampai, saya sudah tepar. Ternyata kekuatan saya di situ sudah habis. Akhirnya saya sudah lemas, lagi panas-panasnya itu. Akhirnya saya telepon istri, bilang minta jemput. Jadi hari pertama itu bisa dikatakan gagal ya. Gagal ya. Jadi gagal naik sepeda, nggak bisa sampai rumah. Tapi nggak sampai rumah sakit ya? Enggak. Jadi diambil pakai motornya saya tenteng, terus saya naik motor. Itu hari pertama. Hari kedua, alhamdulillah. Tancap lagi, nggak mau menyerah. Tapi istri nggak ada komentar apa-apa? Ya, senyum-senyum aja paling. Ya sempat nyindir gini, bilang gini, katanya mau naik sepeda, lah kok disuruh jemput. Ya gimana, baru latihan pertama gitu kan. Hari kedua, hari ketiga, alhamdulillah sudah nyaman. Sudah, artinya sudah nggak sampai loyo gitu. Nah, pernah nggak terjadi kerusakan tuh pada waktu latihan itu, sepedanya itu? Pada waktu latihan kan itu, biasanya itu gearnya lepas tuh biasanya. Alhamdulillah mungkin karena sepeda itu bagus ya Pak. Sepeda yang saya buat latihan itu kan sepedanya tetangga itu sepeda memang yang bagus. Jadi alhamdulillah nggak ada kerusakan ya, lancar lah.
Cuma penyak-penyak doang aja paling. Pernah jatuh itu satu kali, tapi bukan karena kesalahan saya waktu itu. Oh. Saya itu jatuh karena ditabrak motor. Oh. Jadi, nah ini mungkin salah satu cerita yang baru saya ceritakan. Iya, sama iya, jenengan nih, Pak. Iya, iya. Sebelumnya belum merasa ceritakan. Iya, iya. Off the record ya. Ya, mungkin kalau nanti ini ada yang mendengar dari Pak Andi ini pemilik sepeda. Oh. Mungkin saya minta maaf juga Pak Andi ya. Sana ya. Mesti diganti tuh sepedanya tuh. Sepedanya, tapi alhamdulillah aman sepedanya. Aman sepedanya. Jadi waktu itu saya pas pulang, sudah pulang dari daerah tempat yang sudah saya tuju, tiba-tiba ada motor, ibu-ibu biasalah ibu-ibu ya. Itu sebenarnya sudah nggak nyampe kalau dia nyalip saya, karena ada mobil sebelah saya. Iya. Dia nyalip saya, nabrak di sebelah kanan saya, lengan kanan. Sehingga saya terpental ya. Terpental dak gitu. Sepeda itu bisa berputar ke atas koprol itu, siu gitu. Gitu, dak. Nah, orang-orang yang lihat saya itu dikiranya wah pasti parah ini orang, pasti parah gitu. Iya. Karena di depan ada orang banyak. Itu jatuhnya di aspal. Di aspal. Nah, tapi entah bagaimana waktu itu mungkin refleks tubuh saya juga tiba-tiba saya jatuhnya itu pas gitu loh. Jadi tidak di punggung gitu ya. Di punggung. Enggak ke kepala. Nggak ke kepala, nggak ke alhamdulillah. mana gitu. Dan alhamdulillahnya maksudnya sepedanya itu nggak numplak ke saya gitu loh. Iya. Jadi langsung saya bangun. Kemudian saya berdirikan, banyak orang-orang langsung menghampiri, tapi alhamdulillah ternyata sepedanya masih aman-aman aja. Nggak ada bengkok, nggak ada licet. Iya. Jadi mungkin itu juga yang saya tidak menceritakan karena masih aman-aman aja. Iya. Tapi setelah itu bisa pulang naik sepeda lagi. Bisa pulang naik sepeda lagi karena masih aman. Jadi latihannya sampai berapa lama itu? Itu latihan pakai sepedanya orang 1 pekan. Itu 1 pekan. 1 pekan saja. Kemudian saya beli sepeda yang saya bawa sekarang itu Federal, itu latihannya juga 1 pekan. Jadi total semuanya 2 pekan sebelum saya berangkat. Masya Allah, ya luar biasa. Punya apa namanya, bela diri nggak, atau punya olahraga apa gitu yang untuk melihat fisik gitu? Alhamdulillah. Kalau olahraga yang kami sering geluti memang dulu pernah tapak suci ya. Oh, tapak suci ya. Tapak suci di Muhammadiyah. Kemudian juga di Setiba Makassar ada namanya perisai badar. Iya. Meskipun nggak sampai ahli ya, tapi minimal pernah sering ikut. Minimal bisa silat ya. Ya, ada jurus yang mau dikeluarkan. Bisa ngelawan orang kalau ada apa-apa di jalan nanti ya. Atau lari juga gitu ya. Karena saya berpikir begini Pak kadang ya. Kalau kita ini jadi orang yang pandai silat, ahli gitu mendekati. Itu kadang-kadang malah diujinya ketemu sama orang-orang yang pengen berkelahi sama kita. Oh gitu Pak? Ya, karena kan nanti kalau kita nggak tapi itu mungkin tadabur saya ya. Iya. Karena biasanya orang kalau punya bela diri yang kuat, yang ahli, kalau dia nggak ketemu sama orang-orang begini, terus kapan dia mau praktek? Iya. Kan, ya? Dia nggak tahu kemampuan dia sampai kapan. Sampai kapan. Jadi gitu. kadang-kadang diujinya lah situ. Tapi kalau yang sederhana kayak saya ini kan, orang lihat saya aja udah, ini mau diapain orang ini? Kalau diuji pembalap nanti nih. Gitu. Jadi pernah nggak pas lagi latihan atau ada pembalap lain atau ada pesepeda lain gitu ikut bareng gitu? Sebenarnya bukan pembalap ya, tetapi lebih ke artinya peturing ya. Touring yang lebih senior ya. Yang lebih senior yaitu sering ya. Sering selama di Indonesia juga sering. Artinya lihat ya, dan bahasa mereka ini orang nekat. Orang ini nekat, nggak pernah naik sepeda jauh, naik sepeda baru 2 pekan mau ke Mekah gitu. Jadi cukup nekat juga. Tapi pernah belajar ini nggak bagaimana cara memperbaiki sepeda? Memperbaiki sepeda belum pernah juga. Belum pernah ya. Jadi semuanya ketika saya berkonsultasi ketemu sama orang yang naik sepeda, tentu macam-macam jawabannya ya. Ada yang masih mensupport itu langsung mengarahkan begini. Ada yang awalnya langsung gimana ya kalau mulainya baru 2 pekan begini tapi mau langsung ke Mekah gimana ya, sayang. Terlalu banyak yang mau dipelajari katanya. Iya. Tapi waktu itu saya bilang, ya enggak usah semuanya dikasih ya, sedikit-sedikit saja. Yang penting menurut saya akan terus berjalan dan terus belajar. Iya. Gitu. Dan menurut saya
semua ilmu tentang dunia ini bisa dipelajari. Iya. Bisa dipelajari. Yang paling berat menurut saya itu adalah tingkat niat dan istiqomah dalam ketakwaan. Itu yang susah. Iya, Nah, tapi kalau masalah ilmu dunia, masalah perbengkelan, masalah cara mengayuh sepeda, mungkin cara mapping negara-negara yang akan dilewati, itu semuanya bisa dipelajari. Iya, iya. Lalu setelah Anda latihan gitu selama 2 minggu, ada melakukan persiapan ya kan? Kan ada persiapan fisik, persiapan modal ya kan? Nah, terus barang-barang apa yang dibawa itu bagaimana caranya? Apa yang penting gitu? Iya, Bagaimana pelajarinya untuk membawa barang-barang yang diperlukan? Iya, iya, iya. Nah, sebelum saya melakukan perjalanan sepeda ini kan saya punya modal juga sering naik gunung. Oh, pendaki juga nih ya? Pendaki naik gunung. Jadi saya memang sering naik gunung. Nah, termasuk saya itu kan kalau ngajar anak-anak remaja di masjid itu, anak-anak remaja sekarang itu kan kalau suruh ngaji terus tidak mau ya. Iya. Jadi anak sekarang maunya yang sambil jalan-jalan. Dan kebetulan saya memang suka naik Tadabbur gunung. alam. Ya, tadabbur alam. Jadi mereka tuh kadang 1 bulan sekali saya ajak naik gunung. Kadang beberapa naik gunung. Dan itu justru yang berkesan bagi mereka. Jadi saya mengajarkan cara wudu tayamum, cara bagaimana sholat, itu lebih kena kalau langsung terjun di lapangannya situ. Jadi di situ saya sudah ada perbekalan bagaimana sih mempersiapkan perbekalan kalau mau melakukan perjalanan jauh gitu ya. Minimal ya artinya apa sih yang mau dibawa sih? Alat camping seperti atau mungkin pakaian dan hal sebagainya itu sudah. Nah, cuman ada beberapa yang mungkin tambahan seperti alat sepeda ya. Kunci-kunci sepeda itu yang mungkin ditambahkan sama saya tanya sama orang kira-kira apa alat-alat sepeda yang dibutuhkan. Kunci-kunci apa yang kira-kira sering digunakan. Nah, itu. Iya. Nah, motivasinya paling kuat selain haji itu apa ya? Tes ya, oke. Motivasinya. Motivasinya kan naik haji nih motivasinya nih. Ini yang paling kuat kayaknya. Ya, motivasinya sebenarnya yang paling kuat adalah untuk haji ya. Karena ingin menyempurnakan rukun Islam kan. Tapi selain itu juga untuk belajar tadi ya. Ingin belajar juga di tanah suci. Jadi 2 itu sebenarnya niat saya yang paling ini. Iya. Jadi dari keluarga orang tua udah mengizinkan ya? Mengizinkan. Jadi setelah saya latihan, saya kemudian yakinkan orang tua, akhirnya mereka mengizinkan. Ada dukungan sponsor lain atau dari pihak lain, organisasi lain yang sport itu ada? Ya, kalau sponsor secara khusus perjalanan kami memang tidak ada ya. Tapi ada beberapa kemudahan yang sifatnya itu mungkin sponsor secara tidak langsung ya, seperti dari Ormas Muhammadiyah sendiri. Ya, kami berangkat tentu dikasih surat rekomendasi dari Kediri ya. Kemudian juga ketika di pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta kami pun diberi rekomendasi. Dan selain itu mungkin sifatnya simpatisan ketemu orang di jalan kemudian tiba-tiba memberikan sesuatu. Nah itu sifatnya automatically aja ya, otomatis saja. Tapi tidak ada yang sifatnya khusus sponsor saya, sponsormu sebagai ini, nanti imbalannya seperti ini itu tidak ada. Tidak ada ya. Termasuk saya mendapatkan salah satu fasilitas tas. Nah, tas yang saya gunakan di sepeda itu juga salah satu ada support orang di Jakarta namanya Wak Iwan, itu reptil penir. Ya, itu juga beliau memberikan secara cuma-cuma, artinya membantu sesama kaum muslimin gitu ya. Karena saya mungkin niat saya baik untuk ke tanah suci, disupport sama beliau. Nah, tapi tidak ada terus kemudian khusus kamu harus begini nanti begini, tidak ada. Nggak ada ya. Karena kalau dulu pernah ada yang motor itu sponsornya merek motor gitu. Oh betul. Apa itu Pak? Ini ya ada lah pokoknya. Kalau ini nggak ada merek sepeda gitu ya yang tidak ada ya. Tidak ada. Iya. Nah terus kemudian setelah latihan itu awalnya mulai jalan kapan? Ya, jadi, dan dari mana tuh sepedanya tuh? Nah waktu itu saya startnya dari Magelang ya. Dari Magelang tanggal 4 November. 4 November. Ya. Waktu itu ketika saya sharing di Kediri, karena saya tinggal di Kediri, saya sharing sama orang yang sudah sering naik sepeda, namanya Hizrul itu.
Nah sebenarnya rencana mau start dari Kediri, tapi kan saya teringat orang tua saya kan di Magelang. Oh iya. Orang tua saya di Magelang dan tentu saya harus sungkem sama orang tua dulu. Iya. Makanya saya start dari Magelang. Oh gitu. Ya. Jadi Magelang start naik sepeda Naik sepeda ke Jakarta. ke Jakarta. Ke Jakarta. Dari Jakarta Baru ke Banten. ke Banten. Banten baru nyebrang ke Lampung. Nyebrang ke Lampung naik Bakahuni ya. Ya, naik ferry Ferry ya. Dari Lampung sampai menyusuri Sumatera sampai ujung Jambi. sampai Jambi. Ujung Jambi. Ada masalah nggak di situ tuh di Sumatera itu? Di Sumatera kalau masalah sebenarnya masalahnya di ini aja ya mungkin. Masalahnya waktu itu di fisik yang waktu itu sudah sempat drop juga saya di situ. Iya. Karena 2 hari saya waktu itu kehujanan. Jadi malam kehujanan Di daerah mana itu? di daerah Bakahuni. Jadi setelah saya turun dari kapal itu malam-malam 8:30. Iya. Hujan deras, tapi saya harus tetap naik sepeda karena perkiraan mapping saya ada masjid nanti sekitar 5 kilo lagi. Itu pakai GPS? Iya, pakai Google Map ya. Google Map ya. Oh. Jadi sekitar 4 sampai 5 kilo. Nanti ada masjid nih. Jadi saya harus harus Nyampe di tancap masjid, lagi masjid di situ. Karena nanti kalau kemalaman mungkin masjid itu udah tutup juga. Iya. Dan benar sampai sana udah tutup. Jadi hujan-hujanan saya tetap kayu dan itu tanjakan masya Allah ya di Bakahuni. Dan itu termasuk tanjakan yang panjang. Jadi waktu turun hujan dan tanjakan yang sangat panjang. Iya. Jadi sempat berhenti dulu. Hujan-hujan deras, gelap gulita sendiri. Iya. Wah, masya Allah syahdu itu. Kalau saya ingat suasana waktu itu ya. Tidak ada siapa-siapa, tengok kanan tengok kiri. Sampai masjid juga sampai. Iya sampai masjid. Alhamdulillah sampai masjid. Kemudian saya cari-cari orang segitu. Saya izin untuk nginap di situ. Di Masjid itu, di teras. Masjid. Alhamdulillah. Dan paginya saya mau start lagi, masih hujan. Masih hujan. Saya tancap lagi lah, biar tetap hujan. Tapi sehat-sehat aja tuh, nggak Ya. nggak pilek, nggak Waktu sakit, itu nggak nggak apa-apa. demam tuh. Nanti efeknya 3 hari setelahnya. Oh. Jadi itu kan kalau bahasanya numpuk ya. Iya. Jadi mungkin ditahan dulu, tahan. 3 hari setelahnya ternyata udah nggak bisa tepar. Teparnya di mana? Teparnya di daerah Tulang Bawang. Oh. Nah itu masih jauh juga lumayan dari Bandar Lampung. Iya. Nah itu tepar ke rumah sakit atau? Enggak, ya cukup di rumah saja. Cukup di tempat rehat itu. Saya istirahat, kemudian saya minta diundangkan tukang pijat ya. Karena saya orang kampung ya, diundangkan tukang pijat, diurut, kemudian habis itu istirahat 1 hari full. Gitu. Ya, terus alhamdulillah hari setelahnya sudah mulai enakan, saya start lagi. Iya. Sampai nanti ke mana ya, terus masuk ke Palembang ya, ke Jambi ya. Iya. Sampai nanti Ujungnya di Kuala Tungkal namanya. Itu di mana tuh? Masih Jambi. Jambi juga ya. Ya, provinsi Jambi. Setelah itu baru nyebrang. Ya, setelah itu baru nyebrang ke Batam. Ke Batam. Ya. Di Batam aman. Di Batam aman. Pernah sakit tapi sakitnya nggak separah yang awal. Awal itu ya. Cuman untuk saya istirahat. Jadi gitu udah enakan. Ini nggak hujan, nggak terlalu tanjakan gitu. Ya, enggak. Alhamdulillah enggak. Ya di Batam insya Allah kalau cuaca apa aman alhamdulillah. Iya. Cuman di Batam itu kan yang di problem saya waktu itu kan prinsip saya waktu itu ketika saya start, saya kan punya punya rencana ya, jadi punya target bahwa saya nanti sampai di Mekah itu kurang lebih 8 bulan. Iya. Jadi waktu itu saya mampir ke setiap daerah itu nggak lama-lama memang. Saya percepat aja. Iya. Meskipun ada 2 orang teman yang dari Gorontalo, karena memang sudah ada mereka sudah ada kabar ya. Iya. Nanti di Batam nggak bisa masuk Singapura sekarang itu, nggak bisa masuk Singapura karena masih pandemi ya. Nah jadi tapi menurut saya harus sampai ujung dulu. Iya. Saya harus memastikan info itu sampai di A1-nya gitu ya, sampai di ujungnya. Saya nggak mau kalau sekedar berita-berita saja, meskipun mungkin orang mengatakan valid, tapi saya harus sampai ujung dulu. Iya. Jadi saya sampai Batam ujung dan ternyata memang di Batam mentok belum bisa masuk. Ya. Nah akhirnya di situ saya di Batam hampir 3 bulan.
menunggu di Batam itu. Iya, iya. Jadi saya di situ datang tanggal sekitar 20 Januari. Nanti bisa masuk baru 1 April. Oh. Ya. Nah, tentu ini waktu masa tunggu ini Iya. tentu nggak boleh vakum ya. Iya. Kemudian saya bergerak ya, setiap hari tetap harus goes, kemudian melakukan perjalanan ke pulau-pulau sebelahnya, ada pulau-pulau kecil ya, ada Iya, Pulau iya. Karimun, ada Pulau Bintan ya, dan sebagainya. Kami gunakan untuk itu. Iya. Sambil survive mencari dana. Nah, bagaimana cara mencari dana itu? Nah, survive mencari dana ini kami memang waktu itu waktunya singkat. Jadi saya alhamdulillah sebelum saya berangkat juga memang jualan ya. Sambil ngajar itu jualan online. Nah, saya jualan herbal kafah. Nah, itu saya jualan itu. Jadi saya tambah stok, saya gunakan untuk perjalanan sambil jualan. Sambil juga saya bawa alat bekam, Pak. Oh. Ya, jadi karena memang sebelumnya saya biasa kadang meruqyah dan melakukan bekam. Iya. Jadi saya gunakan itu. Jadi setiap tempat-tempat yang saya mampir itu, teman-teman itu, entah itu teman sepeda atau teman-teman itu, saya tawarkan 2 produk itu. Jadi pertama mungkin ada herbal kafah, kedua yaitu bekam. Bekam, ya. Dan alhamdulillah itu bisa cukup membantu juga selama perjalanan bekam. Iya. Belajar dari mana tuh bekamnya itu? Memang dulu di pesantren udah belajar. Oh, di pesantren ya. Udah belajar dan artinya mudah lah, itu kita praktekkan mudah. Iya. Karena itu kan mesti ada alatnya khusus kan. Betul, itu ya. ada alatnya khusus, ada pelatihannya khusus juga. Pelatihannya khusus juga. Dan kita sudah ada pelatihannya waktu itu. Dan alhamdulillah cukup membantu juga untuk dakwah di kampung-kampung juga. Iya. Nah, itu selama 3 bulan di Batam ya. Terus kemudian Anda ke pulau-pulau begitu semuanya. Terus dengan mencari dana gitu. Itu bagaimana prosesnya bisa sampai masuk ke Singapura tuh? Bagaimana caranya? Ya, jadi waktu itu setelah saya mencari dana, setelah itu alhamdulillah karena memang 1 April waktu itu dibuka tanpa karantina. Ya, waktu kami datang itu kan sebenarnya bisa masuk, tapi dengan sangat sulit ya, seperti harus lewat naik pesawat, terus kemudian di sana harus karantina, dan biayanya cukup mahal banyak. Jadi sehingga kita tidak bisa masuk. Nah, tapi ketika 1 April itu memang dibuka sudah tanpa karantina dan cuman melampirkan antigen waktu itu. Ya, jadi cukup kami bisa masuk dengan itu. Iya. Sampai di Singapura. Terus kemudian pas di Singapura? Ya, pas di Singapura memang waktu itu ya biasa, kalau di Singapura kan memang terkenal dengan negara yang ketat ya. Iya. Negara yang ketat, tapi waktu itu kita coba saja. Setelah kita coba alhamdulillah ternyata aman saja. Aman ya. Ya, cuma ditanya ini mau tujuan kemana, di Singapura nanti berapa hari gitu kan. Uangnya berapa yang dibawa itu gitu ya. Seperti itulah. Karena kan Singapura sama negara ASEAN kan dia visa on arrival kan. Visa on arrival sangat mudah, jadi bisa mudah. Dari Singapura jalan ke Singapura. Ya, jadi di Singapura kami 3 hari. 3 hari. Ya, 3 hari. Padahal waktu itu saya mikirnya saya di Singapura nggak punya siapa-siapa. Saya nggak ada kenalan, nggak ada siapa-siapa. Tapi alhamdulillah setelah kami buka-buka Google Map ada Muhammadiyah Association. Nah, di situ kemudian kami mampir, alhamdulillah disambut dengan baik. Dan difasilitasi selama 3 hari. Alhamdulillah. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Melakukan perjalanan ke Malaysia. Malaysia masuk nggak masalah. Malaysia sempat ada pertanyaan yang agak panjang di situ karena mungkin bagian petugasnya tidak konfirmasi ya. Jadi ketika kami masuk Singapura itu kan cuman sidik jari sama mata ya. Nah, ketika masuk di border Malaysia ditanya, "Lu mana cop masuk Singapura sama keluarnya?" Kan tidak ada. Karena di paspor tidak dicop. Kan biasanya rata-rata biasanya dicop ya. Di Singapura itu tidak dicop. Di stempel. Ya, tidak distempel ya, tidak distempel. Jadi digital aja. Nah, pas kita masuk di situ kan enggak ada, lu mana? Kan, masa masuk Malaysia sini tidak ada ini. Lewat mana masuknya? Lewat mana masuknya? Ilegal gitu. Gitu kan. Terus kita jelaskan, kemarin kita masuk Singapura jadi dengan digital itu. Dan alhamdulillah di paspor itu kan ada cap untuk keluar dari Batam ya. Yang dari Batam ada. Jadi saya keluar dari Indonesia ya. Yang tidak ada cap masuk Singapura ya. Jadi kemudian di cross check, alhamdulillah kita ceritakan perjalanan kita.
Alhamdulillah dia percaya, bahkan sempat minta foto-foto sama kita. Ya, awalnya agak tegang, ternyata Iya. alhamdulillah nyaman gitu ya. Berapa lama di Malaysia itu? Di Malaysia hampir 2 pekan ya, lebih ya. 2 pekan. Ya. Itu Karena Malaysia panjang juga itu. lewat Kuala Lumpur ya. Ya, lihat Kuala Lumpur juga. Kuala Lumpur. Sampai kami juga Lebaran di sana, di Malaysia. Malaysia ya. Jadi Singapura juga sudah mulai puasa, sampai di Malaysia baru kita Lebaran di situ. Iya. Nah, berarti di Singapura, Malaysia itu kan pada waktu bulan Ramadan ya. Nah, itu bagaimana itu dalam bulan puasa itu? Iya, kita tetap naik sepeda, cuman kebanyakan kita naik sepedanya malam. Oh, habis buka puasa. Ya biasanya kadang habis Iya, tarawih, tarawih. kadang habis sholat maghrib gitu ya. Disesuaikan aja. Tapi yang jelas kebanyakan malam. Malam ya. Selesai di Malaysia berapa? 2 minggu? Ya 2 pekan lebih lah. Bukan lagi. Terus kemudian ke Masuk ke Thailand. Thailand. Nah sebenarnya pas mau masuk di mana Malaysia itu, kita sudah ketemu sama 2 kawan yang dari Gorontalo. Jadi sempat bertiga dari masuk Malaysia sampai ke Thailand. Iya. Nah, jadi 2 orang Gorontalo ini juga sebenarnya tujuan sama saya. Iya. Dan termasuk kan mereka yang artinya menjadikan saya jalan kenapa saya harus naik sepeda, karena waktu itu melihat mereka berdua. Oh. Iya. Tujuan mereka kemana tuh? Ke Mekah juga. Oh, sama ke Mekah. Ke Mekah juga. Ya, cuman qadarullah kemarin sampai di ujung Thailand. Waktu itu saya sudah dapat visa Saudi sebelum masuk Singapura, sementara mereka belum. Oh. Dan saya kan tujuannya tentu mengajar bulan haji ya. Iya. Itu kami segera terbang. Iya. Ya, bagus sekali. Dan ada yang ini ya, kalau pasti perjalanan gitu ada misalnya kurang makan, kurang minum itu. Kekurangan itu bagaimana, apa solusinya itu pada waktu perjalanan? Iya. Jadi memang ada masa-masa kekurangan minum ya. Jadi sempat saya pas waktu jalan sendiri itu di cuaca yang sangat panas gitu ya, di daerah Tanjung Pinang waktu itu panas, terus air kurang gitu ya. Iya. Ya sambil berzikir berdoa, lalu tiba-tiba ada sebotol begini, tapi sisanya dikit aja. Ada sebotol air minum sedikit aja di pinggir jalan. Iya. Saya hampiri lah kan. Iya. Saya ambil air minum. Jadi ada sebotol yang sekian. Saya bilang ini berharga ini. Kalau di perjalanan begini berharga. Betul. Seperti itu. Pernah juga di daerah mana itu, daerah Palembang ya. Setelah Palembang kan banyak tanjakan itu. Iya. Saya pas lagi capek-capeknya air botol cuman tinggal 1 ya. 1 itu pun sudah tinggal setengah. Dengan tanjakan yang cukup banyak. Tiba-tiba ada mobil tronton besar ya. Terus kemudian bilang halo gitu ya. Iya. Terus ngasih minum. Mau aqua, ya. Terus bilang karena terlalu tinggi itu mobil tronton, saya bilang lempar aja situ nanti saya kasih. Dilemparnya ambil minum lagi. Masya Allah. Jadi ada masa-masa kadang sulit tapi indahnya ketika dapat ya. Iya. Masya Allah. Jadi pertolongan Allah tuh selalu ada ya. Selalu di ada, perjalanan alhamdulillah. itu ya. Iya. Terus kalau misalnya kelaparan itu gimana? Kalau kelaparan, alhamdulillah ya nggak sampai, ya pernah sampai artinya lapar sekali kan, karena namanya naik sepeda itu kan tentu lebih capek ya. Capek, energinya keluar banyak gitu. Lebih banyak keluarnya. Dari daerah Sumatera waktu itu saya memang lagi banyak hutan. Nah ini kadang-kadang saya merasa ini ada warung, tapi bentar lagi lah masih bisa. Tapi bentar lagi. Akhirnya sampai ujung, sudah ndak ada, nyari lagi baru dapat. Jadi kadang lapar juga. Tapi memang itu nikmatnya makan ketika sudah sangat lapar sekali itu. Iya. Tapi di Indonesia itu, di negara-negara lain itu di jalanan itu banyak sekali ya, kedai-kedai, warung-warung itu banyak sekali ya. Banyak, kalau di Indonesia banyak ya. Banyak, alhamdulillah. Ya ada beberapa daerah yang memang susah ya, biasanya kita mapping. Ada beberapa warung itu memang sudah terbaca di map ya. Iya. Ada juga yang tidak memang. Iya. Yang sudah kita baca itu baru nanti kita rencanakan. Nah kan kadang-kadang di Google Map tuh ada yang kelihatan nggak, ada yang nggak kelihatan ya. Betul. Ada yang nggak kelihatan karena itu kan tergantung juga yang punya warung kan. Biasanya kalau dia mendaftarkan di map terlihat. Nah itu kalau suatu waktu habis baterainya bagaimana di tengah jalan itu? Baterai HP? HP-nya.
Nah, Jadi terus nanti kan kita bisa buntu itu nggak ada GPS, nggak ada apa-apa itu. betul. Tapi ya alhamdulillah memang kita sudah persiapkan ya. Kita persiapkan. Saya ada power bank 2. Oh, dua banyak. Nah, ada power bank 2 meskipun yang kecil-kecil ya, 10.000 watt semua. Itu biasanya kita cas ketika kita istirahat. Ke masjid Ya atau di mana masjid gitu atau ya. di tempat rumah orang itu kita Iya, cas. iya. Kita full dan itu cukup untuk sehari. Oh gitu ya. Ya cukup. Jadi kalau baterai sudah full ditambah dengan power bank cukup. Iya. Aman. Dan di sepeda itu ada lampu-lampunya juga. Ada, tentu ada. Oh. Ada lampu depan, ada lampu belakang. Iya, iya. Jadi seperti itu. Dan harus pakai lampu tuh ya kalau malam ya. Harus pakai lampu. Sore pun harus pakai lampu. Oh gitu. Iya, bahkan kadang kalau ini intinya masih mulai gelap itu kita pakai lampu. Karena terutama yang belakang ya. Iya, Yang belakang itu kan supaya lampu mobil-mobil yang di belakang tahu kalau kita. Tahu, iya betul. Apalagi daerah-daerah yang banyak mobil besar-besar. Iya, iya. Jadi di bendera saya itu Iya. nanti ada lampu di atasnya. Oh, di situ ada. Jadi supaya mereka tahu kalau kita ada perjalanan. Kadang-kadang di jalan-jalan itu kan mereka ngebutnya kan Betul. cepat sekali. Cepat itu. sekali. Apalagi bis-bis besar itu waduh luar biasa. Ngeri. Jadi kadang-kadang kita berdampingan dengan mobil-mobil besar itu cukup ngeri juga. Kayak goyang kan. Iya, iya. Kita goyang mereka cepat terus kita kena anginnya nggak cepat. Nah itu harus tetap fokus gitu. Pernah nggak kalau capek gitu pegangan ke bis gitu pegangan gitu? Belum pernah. Oh bahaya itu Pak malah. Nanti kita malah jatuh itu. Belum pernah. Malah bahaya tuh ya. Bahaya. Nah sekarang kan jadi kalau perjalanan jauh penginapannya bagaimana? Dapat kadang-kadang enggak gitu ya. Iya karena Nah kalau nggak dapat penginapan bagaimana tuh di tengah hutan itu? kita pakai tenda Pak, alhamdulillah. Oh bawa tenda? Jadi peralatan kami alhamdulillah lengkap ya. Iya, iya. Ya, karena kami sudah pernah sering camping gitu ya. Iya. Jadi tenda yang kami punya pun saya bawa. Nah di mana tuh buka tenda itu? Saya buka tenda beberapa kali di daerah Sumatera. Oh. Terus di daerah bukan di Tanjung Pinang ya, di Tanjung Pinang. Terus kemudian pernah juga di Batam. Terus kemudian pernah juga di Thailand. Oh. Ya, kita buka. Jadi kalau kita nggak dapat penginapan dan memang kita nggak nyari penginapan. Masa penginapan yang berbayar ya, Iya. kita jarang. Iya. Kecuali kadang mungkin dapat rezeki ya, seperti mungkin disambut sama orang terus disuruh nginap di hotel lah, kita tidak menolak gitu ya. Iya. Tapi kalau dari kita sendiri jarang kita untuk nginap, penginapan. Iya, iya. Lebih sering ke masjid, lebih sering ke fasilitas umum gitu ya. Iya. Nah itu dalam buat tendanya itu nggak sulit. Nggak sulit, mudah. Memang sudah didesain untuk camping ya. Jadi mudah, bisa dibongkar pasang lah. Nah untuk tahu tempatnya buat tenda itu kan nggak sembarangan. Iya betul. Masa buat tenda di tengah jalan nggak mungkin. Nah itu gimana itu? Ya jadi waktu itu saya di Tanjung Pinang, saya sudah Apa survei dulu atau gimana? waktu itu saya lihat ada pantai gitu ya, ada pantai pinggir, ini udah malam juga, nggak mungkin saya lanjutkan perjalanan. Nah di situ saya camping. Di situ ada orang yang sedang jaga, saya bilang saya bisa camping sana Pak. Bilang, oh ya bisa silakan. Oh. Nah jadi gitu. saya camping di situ, udah malam-malam situ. Pinggir pantai ya. Pinggir pantai, nah itu syahdu itu. Kadang kita memang dapat tempat yang bagus juga. Bisa mancing juga itu. Udah bisa mancing saya itu Pak. Jadi ya alhamdulillah selama perjalanan ya pernah sekali juga sakit ya. Gitu, tapi secara garis besar sehat ya. Sehat alhamdulillah. Ya artinya kalau menurut saya itu sakit-sakit yang wajar ya. Iya, dalam perjalanan. Kecuali kalau memang sakit yang tidak bisa jalan lagi itu yang memang mengharuskan perawatan khusus. Iya, Tapi kalau bahasanya itu penyakitnya orang kampung lah ya. Iya, Kecapean, demam yang 1 hari 2 hari sudah selesai ya, itu wajar lah. Betul. Ya, termasuk di Saudi pun saya kan pernah juga sakit. Iya. Karena di sini udaranya juga 40 derajat ya. Betul, 40 menyesuaikan. Derajat. Iya, benar. Ya, mudah-mudahan Mas Fauzan terkabul keinginannya ya. Betul, kajian. Amin. Nah, kita semua berikhtiar untuk membantu Pak Fauzan ini. Amin Ya, alhamdulillah. mudah-mudahan bisa. Amin. Kita berdoa dan mudah-mudahan sebelum haji bisa umroh dulu. Amin. Ya, nanti kita akan bantu. Insyaallah. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan.
Ya saya itu kadang merasa bersyukurnya di situ Pak ya. Iya. Mungkin itu juga doa orang tua ya. Iya. Orang tua. Jadi orang tua itu sampai begini, ya moga-moga kamu ketemu sama orang-orang baik gitu kan. Iya. Dan saya memang selalu husnudon semoga saya ketemu sama orang-orang yang baik. Iya, ya. iya. Jadi memang di setiap daerah itu kalau dikatakan kejahatan pasti ada potensi kejahatan. Iya, iya. Tapi saya berdoa ya Allah ketemukan saya dengan orang-orang baik. Gitu. Iya, iya. Dan alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik ya entah dari pihak KBRI, entah dari person-person yang alhamdulillah iya. banyak itu diketemukan dengan kami. Dan ada nggak ketemu sama penjahat gitu di jalan, dirampok gitu? Alhamdulillah belum ada. Belum ada ya. Jadi saya berhusnudon ketemu orang baik aja. Iya, ya. Alhamdulillah tidak ketemu. Mungkin karena niatnya baik ya, dan tulus ya. Iya. Jadi ya Allah akan melindungi di dalam perjalanannya. Iya, dan memang dalam perjalanan saya yakin saya bisa sampai entah nanti bagaimana caranya ya, saya yakin aja, gitu aja. Iya. Oke, Mas Fauzan, terima kasih. Kami berdoa supaya bisa tercapai Insyaallah. untuk menjadi haji mabrur nanti. Amin insyaallah. Ya, pemirsa, sekian dulu podcast hari ini. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.